Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Acing Sunandi. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Untuk terus anak-anakku sekalian, siswa SD ya, tingkat SD Mangga, ini materi sangat bermanfaat sekali untuk mendalami materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada apa aja di sini? Mari kita bahas tuntas. Namun sebelumnya, tolong yang belum subscribe di-subscribe dulu ya. Biar channel ini mulus, bantu dong 500 subscribe menuju 1000 subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, tolong dong di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran adalah meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Ini adalah tujuannya. Selanjutnya adalah apa itu zakat? Zakat menurut bahasa adalah berasal dari kata zako, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Nah, ini makna zakat menurut bahasa. Jadi dari bahasa zako ya, yang artinya adalah bersih atau suci. Selanjutnya makna zakat menurut istilah. Apa itu maknanya? Menurut istilah yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Nanti kita bahas. Siapa penerima zakatnya? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Sekali lagi, zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Selanjutnya adalah pembagian zakat. Yang pertama zakat fitrah. Ya, anak-anak sekalian. Apa zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, beras, jagung, atau gandum. Waktu zakat fitrah ini bisa dari mulai awal bulan Ramadan sampai paling terakhir adalah ketika menjelang sholat Idul Fitri gitu ya. Dan siapa saja yang wajib zakat fitrah? Yang wajib zakat fitrah adalah setiap muslim yang mengalami 2 bulan, yakni bulan Ramadan dan bulan Syawal. Karena itu ketika seorang lahir, misalkan lahirnya waktu asar misalkan tanggal 30 Ramadan, maka ia wajib zakat fitrah karena dia mengalami 2 bulan. Nah, ketika yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal kalau panjang umur misalkan. Kemudian gimana kalau lahirnya setelah maghrib? Nah, itu tidak wajib zakat fitrah. Setelah maghrib lahir dan besoknya mau lebaran, artinya malam tanggal 1 bulan Syawal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Siapa yang zakat fitrahnya? Orang tuanya yang membayarnya tentunya ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan karena menyimpan, memiliki harta, uang, emas, dan lain sebagainya. Nah, zakat mal ini hartanya itu harus mencapai nisab ya, atau batasan tertentu, dan juga harus disimpan selama 1 tahun atau disebutnya haul. Nah, berikut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Nah, ini adalah orang nomor 1 yang berhak menerima zakat. Maka silahkan, kalau misalkan zakatnya mau diserahkan langsung ke orang fakir, boleh silahkan. Atau mau melalui lembaga ambil zakat, boleh juga gitu. Salah satunya adalah fakir, itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan.
penghasilan. Itu ya. Kemudian yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia punya penghasilan misalnya 10.000 gitu ya, 20.000, tapi kebutuhannya sehari 50.000 untuk makan harusnya. Maka dia juga berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, ini kena diatur. Namun jangan sampai zakat itu habis sama amil. Pada kali kita dipercaya sama orang nih menjadi amil zakat. Nah, sampaikan dulu zakat itu khususnya kepada fakir miskin tadi. Jangan sampai amilnya kebagian besar, fakir miskinnya kebagian. Nah, ini salah kaprah ya. Nah, gimana kalau saya jadi amil kemudian tidak mengambil hak saya sebagai amil dari zakat? Apa-apa. Tapi diperbolehkan amil menerima bagian dari zakat tersebut. Yang keempat adalah mu'alaf. Punten ya Mas Roger, saya pinjam fotonya. Nah, ini maksudnya juga termasuk mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Gitu ya. Kenapa masih lemah? Masih baru gitu kan ya. Gimana dia orang kaya? Boleh juga dikasih walaupun dia kaya karena mu'alafnya. Gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan hatinya, untuk menguatkan imannya. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalani kehidupan sebagai muslim. Gitu. Inilah bukti bahwa Islam sangat welcome, Islam sangat menghargai sesama dan juga menyayangi sesama. Termasuk orang yang baru masuk Islam diberikan hak daripada zakat, gitu, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Selanjutnya adalah penerima zakat itu riqab. Apa itu riqab? Riqab yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Contoh misalkan ini adalah abid gitu ya. Abid yang dulu, sekarang mah insya Allah nggak ada ya, udah nggak ada. Abid itu orang yang diperjualbelikan. Misalkan si A namanya itu ya, dijual belikan menjadi abid. Kemudian dibeli oleh seorang, kata majikannya, A, ketika kamu bisa membayar hargamu, saya beli kamu 10 juta, maka kamu akan bebas. Nah, ini juga orang seperti ini boleh, bahkan harus ya menerima zakat untuk membebaskan dirinya ketika ada ucapan begitu dari tuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah gorim. Apa itu gorim? Gorim itu adalah orang yang terlilit utang. Itu ya, boleh menerima zakat. Misalkan si orang tersebut menjadi panitia masjid misalkan, sehingga banyak utang daripada pembangunan masjid misalkan ya, orang-orang nagih ke dia gitu karena dia adalah kepanitianya, maka dia boleh menerima zakat. Atau mungkin yang terlilit hutang dari memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan dia tidak mampu membeli bahan makanan pokok sehingga pinjam sana pinjam sini, sehingga ini adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat, itu namanya gorim, yaitu orang yang terlilit hutang. Yang selanjutnya adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini juga boleh atau berhak menerima zakat. Berjuang gimana? Nah, contohnya mungkin orang yang sedang belajar, mahasiswa, santri, itu kan sedang berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu. Kemudian misalnya orang tua tidak mampu, itu boleh atau berhak menerima daripada zakat. Gitu ya. Enggak, amil di sini tugasnya nih harus jeli dalam memberikan harta-harta titipan zakat tersebut.
Yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Nah, Ibnu Sabil ini orang dalam perjalanan atau musafir boleh menerima zakat, apalagi dia kehabisan bekal misalkan ya. Ada orang lewat tanya dari mana mau kemana misalkan, sehingga kita tahu bahwa dia adalah seorang Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, boleh dia menerima zakat. Gitunya. Jangan sampai kita acuh tak acuh sehingga kejadian tidak diinginkan, misalkan kelaparan lah atau kehausan, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita sebagai muslim, sebagai warga Indonesia apalagi yang terkenal dengan humanisnya, kemudian terkenal dengan keramahannya, tidak rasanya kita tanya dari mana mau kemana. Barangkali dia kehausan, kehabisan uang sehingga tidak bisa beli air minum, bolehlah kita bantu belikan air minum atau kita kasih air minum, sehingga keberkahan dalam berbagi ini kita mendapatkan keberkahan tersebut, kita merasakan keberkahan yang luar biasa tersebut. Terima kasih, thank you for coming to my channel. Mudah-mudahan dengan mampirnya ke channel saya ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terkhusus untuk siswa SD ya. Materi ini sangat diperlukan karena ini materi pembelajaran di SD. Kalau kurikulum merdeka itu kelas 5, kalau kurikulum 13 itu di kelas 6 ya. Enggak, untuk ditonton dan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.